Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad serta keluarga dan para sahabatnya. Sebelum Nabi Adam diciptakan, iblis awalnya tinggal di surga. Dia tergolong bangsa jin. Dia dikenal sebagai ahli ibadah yang luar biasa, hingga diberi nama Azazil. Dia amat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena soleh dan ketaatannya, Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk membawa Azazil ke langit ke-7 dan hidup bersama jajaran malaikat lainnya. Saking solehnya, ketaatan Azazil melebihi dari para malaikat dan dia diangkat menjadi pemimpin bagi para penduduk langit di sana. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayanginya melebihi segala ciptaannya. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kabar bahwa Allah akan menciptakan manusia yang bernama Adam alaihi salam. Kemudian Allah menciptakan Adam sesuai bunyi Quran Surat Ar-Rahman ayat 14, yaitu Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Allah menciptakan manusia yaitu Adam yang akan ditugaskan sebagai khalifah di muka bumi. Awalnya para malaikat termasuk Azazil mempertanyakan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan Nabi Adam sebagai khalifah di bumi. Namun Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30, yaitu sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat di Quran surah Al-Baqarah ayat 34, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia menolak dan menyombongkan diri, dan dia termasuk golongan yang kafir. Azazil tetap keras kepala dan membangkang dari perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam. Alasan iblis tidak mau bersujud kepada Adam karena dia diciptakan dari api dan merasa lebih mulia daripada Adam yang diciptakan dari tanah. Iblis tidak mau mengakui keunggulan Adam atau makhluk lain meski telah dipilih oleh Allah. Iblis ingin setara atau sejajar dengan Allah. Iblis tidak mau mengakui kekuasaan mutlak Allah dan merasa memiliki hak untuk menolak perintah Allah. Maka murkalah Allah dan mengeluarkan Azazil dari surga. Allah melaknat Azazil karena tidak taat pada perintah Allah. Karena laknat Allah, wujud Azazil yang tadinya sempurna seperti malaikat berubah menjadi bentuk yang berbeda, yaitu bentuk iblis yang menakutkan. Sejak saat itu, Azazil dikenal sebagai iblis laknatullah.
yang kepadanya Allah beri penangguhan sehingga iblis dapat hidup sampai hari kebangkitan. Dan iblis bersumpah sepanjang hidupnya akan digunakan untuk menyesatkan Nabi Adam beserta seluruh keturunannya dari jalan Allah. Iblis berhasil menjerumuskan Nabi Adam dan istrinya melanggar larangan Allah untuk memakan buah khuldi, sehingga mereka terusir dari surga. Ketika Nabi Adam sudah sampai waktu ajalnya dan hendak dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, Allah berfirman, "Wahai Adam, kamu langsung menuju surga, sedangkan si iblis ditunda hingga hari kiamat, supaya dia merasakan pedihnya maut sebanyak makhluk yang pertama hingga yang terakhir." Dari kitab Al-Akbar fi Zikri Al-Jannah wa An-Nar karya Imam Abdurrahman As-Suyuti diceritakan, saat hari kiamat tiba, dunia saat itu tidak terisi lagi oleh manusia, jin maupun setan. Yang tersisa hidup oleh Allah hanya 12 makhluk, yaitu malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat Mikail, malaikat Israel, dan 8 malaikat Hamalat Al-Arash. Kemudian Allah berkata, "Hai Israel, sesungguhnya aku telah menciptakan para malaikat pembantu untukmu, yang banyaknya sama dengan banyaknya makhluk-makhluk yang diciptakan dari awal dan hingga akhir. Aku juga telah memberimu kekuatan seluruh penduduk langit dan bumi. Kini aku titahkan kemurkaanku untukmu. Turunlah dengan atas nama kemurkaanku dan siksaanku dan temuilah iblis. Beri dia rasa kematian dan timpakan atasnya kepahitan kematian makhluk-makhluk dari awal dan hingga akhir, dari golongan manusia dan jin dengan kepahitan yang berlipat ganda. Turunlah bersama 70.000 malaikat Zabaniyah, yang masing-masing dari mereka membawa rantai dari neraka Lazqa. Demikian perintah Allah." Maka muncullah Israel di hadapan iblis dengan wajah yang dapat membuat seluruh penduduk langit dan bumi mencair, sebab sangat ngeri terhadap bentuknya. Kemudian Israel membentak iblis sekali, dan iblis pun pingsan secara seraya mendengkur, yang bila suara dengkuran itu didengar oleh penduduk timur hingga barat, niscaya akan pingsanlah semuanya. Setelah sekian lama iblis tersadar dan dibentak sekali lagi oleh Israel, "Berhentilah, wahai penjahat. Kini rasakan kepadamu kepedihan maut sebagaimana dirasakan oleh banyaknya hitungan orang yang telah engkau sesatkan dalam beberapa abad engkau hidup. Dan hari inilah hari yang ditentukan oleh Allah bagimu. Maka kemanakah engkau akan lari?" Mendengar itu, iblis lari terbirit-birit sekencang-kencangnya ke ujung timur, barat, utara, hingga selatan. Tetapi Israel tiba-tiba muncul di hadapannya. Kemudian iblis menyelam ke dasar samudera. Namun Israel tetap muncul di hadapannya. Lantas dia dilemparkan oleh laut dan lari tersiok-siok mengelilingi bumi. Iblis memiliki kemampuan berlari yang luar biasa, sehingga dengan mudahnya dia mengelilingi bumi. Dimanapun iblis lari dan sembunyi, tetap tidak ada tempat baginya berlindung.
Akhirnya iblis putus asa. Iblis berdiri di atas makam Nabi Adam dan berkata, "Wahai Adam, karenamu aku celaka. Sekiranya kau tidak diciptakan, tentulah aku tidak jadi begini." Di atas makam Nabi Adam, iblis mengungkapkan kekesalan dan tetap menyalahkan Nabi Adam. Kemudian iblis berkata kepada malaikat maut, "Hai malaikat maut, siksaan apa yang akan kamu timpakan atasku saat mencabut rohku?" Malaikat Israel sebagai malaikat maut menjawab, "Rohmu akan dicabut sekeras-kerasnya dan sekasar-kasarnya sebagai balasan perbuatan jahat yang telah engkau lakukan. Dan engkau akan dilempar dan diazab di neraka Lazzo dan neraka Sa'ir." Membayangkan betapa pedih azab dan siksaan yang akan segera diterimanya, iblis menangis meraung-raung. Ngeri. Bertubi-tubi siksaan ditimpakan atas iblis. Dia berulang kali jatuh bangun di atas tanah, sampai akhirnya di tempat di mana dia diturunkan dan dilaknati. Disitulah tempat eksekusi iblis. Dengan kondisi tak berdaya dan di bawah pegangan serta tawanan malaikat Zabaniyah, iblis ditembaki panah hingga sekarat. Iblis mengerang-ngerang di atas tanah dan mencoba melarikan diri lagi. Kali ini para malaikat Zabaniyah menghadang sang iblis dengan cantolan-cantolan dari neraka Lazzo. Seketika iblis merasakan kepedihan yang amat menyakitkan di penghujung umurnya. Saat itulah malaikat Israel mencabut nyawa iblis dengan keras dan kasar sebagai hukuman perbuatan jahat yang telah dilakukan selama hidupnya. Dan malaikat Israel akan segera menyeretnya ke dalam neraka. Allah memanggil Nabi Adam dan Siti Hawa untuk menyaksikan pencabutan nyawa musuh abadinya. Keduanya pun berdoa, "Ya Allah kami, ya Allah ya Tuhan kami, sungguh Engkau telah menyempurnakan nikmat-Mu kepada kami." Demikian cerita iblis versus malaikat Israel. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.